Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adeon Channel. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas HP keluaran tahun 2022 ya kalau nggak salah, yaitu Poco M4 Pro. Poco M4 Pro ya guys ya. Kita lihat tentang ponselnya saja. Ini sudah menggunakan HyperOS, barusan saja diupdate ya guys ya. HP ini sudah kayak barang rongsokan, yaitu HP pecah belah baik depan dan belakangnya ya guys ya. Ini baru saja diganti layarnya layar OLED, jadi karena layarnya OLED cukup mahal. Kalau layar OLED ya untuk menggantinya itu sekitar 700-an ya guys ya. Kalau dia official apalagi bisa nyampe sejutaan lebih guys. Aduh, udah, tapi guys yang pentingnya ini HP udah normal lagi, tapi ada masalah ya guys ya. Ini kemarin setelah diupdate, sebelum diupdate, yaitu pakai MIUI berapa ya terakhir, ini tetap ada masalah ya guys ya. Sering ngehang, ngepres gitu kan, ngehang, dan tadi nggak bisa dibuka apa-apa ya. Ini apa ya, ini buat catatan sendiri buat Xiaomi ya, kenapa banyak HP-nya yang sering ngepres ya. Nah itu apakah dari MIUI-nya apa memang karena memang hardware-nya ya gitu. Ini jelas saja kita bahagia ya karena memang kita ingin tahu apakah setelah kita Xiaomi HyperOS itu apakah betul apa tidak ya. Memang masih ngepres ya. Jadi Poco M4 Pro ini udah kita lihat ya sendiri ya di sini. Ini nama perangkatnya udah jelas ya. Nama perangkatnya yaitu Poco M4 Pro. Penyimpanannya 50 GB per 256 GB ya guys, masih banyak. Ini versi OS-nya untuk Poco yaitu 1.0.8 ya. Ini diupdate barusan banget ya versi Android-nya. Untuk update-nya ini ada 01.12 iya ya. 10.12.2024. Nah, untuk detail spesifikasinya lihat guys ya. Ini udah RAM 8 guys. Jangan macam-macam nih RAM 8. Tapi kenapa mesti ngehang gitu ya. Aneh banget guys ya MIUI kemarin. Aduh, masalah banget gitu ya guys ya. Oke, itu RAM-nya 8 GB plus 4. Jadi ini bisa ditambah dengan fitur RAM-nya ya guys ya. Nah, ini untuk CPU-nya atau chipsetnya itu menggunakan Helio G96 guys ya. Untuk CPU-nya octa-core maksimal 2,5 GHz ya. Versi OS-nya ini udah jelas tadi ya. 1.0.8.0. Oke. Versi basis, dan ini oke, lanjut lagi, apalagi ini udahlah kernelnya ya. Oke, pertama launching HP ini di sekitaran di pasaran itu hampir 4 jutaan ya guys ya, yang 8 GB, yang biasa-biasa aja 299 ya hampir 3 juta lagi itu. Jadi yang RAM 6 GB-nya ya guys ya. Kalau ini yang Pro, jadi memang Pro ya, tapi keadaan setelah 2 tahun ini gini guys ya. Keadaannya sering ngepres gitu, dan performa baterai saya perhatikan ini sudah berkurang ya guys ya. Jadi ketika performa baterai di bawah 20% malah berkurang jauh banget gitu ya guys ya. Oke guys ya, ini kemarin sekali lagi udah dibenerin LCD-nya ya guys ya. Oke, kita akan lihat dari secara keseluruhannya ya. Poco M4 Pro ini layarnya itu 6,43 inch ya. Terus juga resolusinya 1080 kali 2400 pixel ya guys. Oke, padahal udah bagus ya guys ya. Terus juga untuk RAM-nya ini tadi udah jelas, ini RAM yang 8 guys ya. Untuk baterainya itu 5000 mAh dengan fast charging 33 watt ya. Jadi memang HP ini sebetulnya masih kenceng ya guys ya untuk ngecas juga. Oke, jadi ini jaringannya masih 4G ya, bukan Type G gitu. Jadi ini jelas tadi udah benar ya, saya meluncurkan ini tahun 2022 di Indonesia ya guys ya. Statusnya itu tersedia rilis di Maret ya guys ya. Februari luncur tapi Maret gitu. Ini beratnya sebetulnya agak ringkih enggak sih, 179,5 gram guys ya. Oke, ini kaca depannya itu Gorilla Glass 3 ya.
bingkainya plastik, bagian belakangnya plastik juga. Ini kartu SIM nano SIM, kartu SIM dual nano SIM ya, IP53, tahan debu dan cipratan air ya. HP sekarang ini banyak sekali untuk mengeluarkan HP yang tahan air gitu ya, kecemplung ke air gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Ini jelas layarnya jenisnya AMOLED ya, yang AMOLED atau OLED lah gitu. Ini udah 90 Hz di 700 nit, 1000 nit puncaknya ya. Ukurannya tadi ini layarnya rasio to bodinya berapa ini? 84,5% ya. Berapa inci ya? 6, inci yang jelas 6,4 inci ya untuk layar. Lihat ya. Dagu-dagunya ini kelihatan tidak ya? Oh, masih dagu-dagunya masih gede-gede lah, tebel-tebel ya. HP-HP tahun 2022 ya gini lah. Oke, lanjutin lagi. Kita ke resolusinya tadi udah jelas 1080 kali 2400 pixel. Aduh, maaf, pixel. Untuk rasio to bodinya yaitu 20:9 ya guys ya. Di 409 ppi kepadatannya. Untuk perlindungan kacanya di sini udah jelas tadi ada Gorilla Glass 3 ya, tapi ini udah rusak guys. Udah hancur kemarin ya. Udah dibenerin ini baru beres. Oke, untuk platformnya atau chipsetnya ini sistem Androidnya Android 11 MIUI 13 untuk Poco ya. Jadi ini untuk Poco khusus gitu. Operasi chipsetnya tadi MediaTek MT6781 atau Helio G96 dengan sistem pabrikasi 12 nanometer. Aduh, 12 nanometer zaman sekarang masih panas guys ya. Ini jujur aja masih panas. Masih panas gitu ya. Sekarang 12 nanometer panas gitu, bukan masih panas gitu ya. Lanjut lagi. Prosesinya ada 8 inci ya. Memakai ini apa ya? 2x2,05 GHz Cortex A76 dan 6x2,0 GHz Cortex A55 ya guys ya. GPU-nya Mali G57MC2 ya. Untuk memorinya ini slot kartu micro SD slot khusus ya. Jadi ada slot khusus di sini ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada internalnya ada berapa ya waktu itu, ada yang 6 GB RAM-nya, terus memori internalnya 64 GB. Sedangkan untuk ada juga yang 120 GB ya penyimpanannya yang 6 GB. Sedangkan untuk yang 8 juga sama ya, ada yang 128 GB ROM-nya dan 8 per 256 GB. Oke, kita lanjutin lagi itu memorinya. Kamera utamanya di sini ada 3 kamera. Oke, dengan kamera 64 megapiksel ya kamera utamanya guys ya. Terus 8 megapiksel untuk ultrawide-nya, sedangkan makronya itu hanya 2 megapiksel saja guys ya. Oke, kartu untuk kamera depannya yaitu selfie-nya hanya single 16 megapiksel guys. Ini 16 megapiksel guys. Untuk video durasi definisi tinggi ada rekamannya di berapa ini? 1080 pada 30 IPS saja ya guys ya. Oke, suaranya ada speaker penguas nano ya atau single ya guys ya, single kalau nggak salah. Kita coba ya single kan ini. Kita coba di bagian YouTube deh. Kita YouTube. Oke, kita YouTube, buka dulu deh YouTube. Oke, karena ini asik live ya. Oke guys, ini masuk room ya. Ini juga nih kurang satu nih. Coba tolong dong. Hanya satu guys ya, ini hanya satu guys. Ya. Oke. Oke, ini untuk YouTube suaranya seperti ini guys ya. Aman gitu. Iya. Masih aman suaranya gitu. Oke, untuk tadi untuk apa ya, komunikasi atau ini WiFi, ada Bluetooth juga, ada NFC, terus juga infrared, inframerah ya. Fiturnya ada sensor sidik jari, kompas, akselerometer, gyronya tentu hardware ya. Penghindaran keletakan virtual. Untuk baterainya tadi udah dijelaskan jenisnya baterai LiPo 5000 mAh. Pengisian kabelnya 33 watt
PD Quick Charge 3 ya. Jadi 100% hanya dalam 58 menit ya. Cepet banget guys ya. 33 watt, tapi cepet banget gitu ya. Harusnya cepet banget ini Quick Charge 3 ya. Ini sangat cepet banget ya. Pangkasan cepat gitu. Yang ini ada warnanya, ada beberapa jenis yaitu hitam pekat, biru sejuk, terus kuning pucat ya. Jadi bukan kuning kekuningan gitu ya. Untuk harganya sendiri ya waktu itu di Indonesia sekitar hampir 3 juta ya. Yang RAM 3 itu yang RAM 6 ya. Terus yang RAM 8 itu 3,5 juta, tapi di pasaran 3,9 jutaan kalau nggak sampai 4 juta ya waktu itu. Ini guys penampakannya kita banyak sekali game-game aneh yang bocil ya, bocil tapi game-gamenya yang kayak game FF kayak gitu ya. Nah ini kita udah install Genshin Impact ya guys ya, penasaran banget saya. Saya udah lama nih pengen Genshin Impact di sini, apa worth it apa tidak guys ya. Aduh, kita langsung aja ke game barat lah gitu. Tapi tanpa akun bisa nggak sih sebetulnya main Genshin Impact di sini ya? Soalnya ini Genshin game-game yang berat ya guys ya. Nah ini login apa tidak guys ya? Oh jangan login, kalau nggak login nggak bisa dah. Nggak bisa guys, harus login guys. Ini coba aja dengan akun Google yang ada ya, Google aja yang ada lah. Itu oke, persyaratannya kita setujui semua ya guys ya. Asia, tentu saja kita ada di Asia, oke. Oke, kita coba aja ini suaranya kita gedein. Ini suaranya udah full guys ya. Sedang menunggu paket update versi terbaru ya. Waduh, ada update guys. Waktu mungkin keburu maghrib. Anjay 30 giga guys. Waduh, ini mah nggak bisa guys ya. Oke guys, menurut kalian HP Poco M4 Pro ini apakah masih worth it di tahun 2025 ini ya guys ya? HP Poco M4 Pro ini sekali lagi menggunakan chipset MediaTek Helio G96 ya guys ya. Tapi ini sebelum diupdate kendalanya yaitu sering nge-freeze ya, atau sering nge-hang gitu ya. Jadi HP ini sering nge-hang apabila ketika main game ya. Nah, tapi setelah diupdate apakah masih aman atau tidak ya guys ya, itu yang menjadi masalahnya ya. Tadi mau coba install, maaf ya guys ya kepotong, tadi mau sebetulnya dikirain sebelum masih jauh ke maghribnya, tapi keburu maghrib ya guys. Dan ternyata iya juga ya, baru ingat ya bahwa sekarang itu bukan belasan giga atau 5 giga gamenya ya untuk Genshin Impact. Ternyata udah 30 giga guys ya. Aduh, kita cancel aja main Genshin Impact-nya guys ya. Ternyata masih support juga HP Poco M4 Pro ini menginstal Genshin Impact. Tapi yang jadi masalah performa main Genshin Impact-nya seperti apa kita nggak tahu ya. Tadi udah beberapa saya coba main game, apa itu teh, main Mobile Legend ya gitu, main Mobile Legend terus Free Fire gitu ya, sedikit ya masuk ke HP Poco M4 Pro ini. Sebetulnya sih masih aman-aman saja, tapi untuk sebentar ya, kurang lebih ada setengah jaman lah main untuk Free Fire gitu kan. Tapi untuk jangka panjang ini ya, apakah masih worth it guys, seperti itu. Soalnya kendalanya ini banyak banget ya. Nge-freeze dari dulu itu apa dari software entah hardware ya gitu. Yang jelas di seri Redmi juga banyak kendala gitu yang sama nge-freeze ya. Nge-freeze HP-nya nge-hang gitu kan. Diem nggak bisa diapa-apain gitu. Yang belum kasusnya seperti ini udah terjadi dari lama ya. Dan HP keluaran terbaru ya, generasi baru lah, tahun 2024an gitu ya. Jadi berubah guys ya, menurut saya ya, Xiaomi kok berubah gitu ya. Pokoknya tidak bisa berkata-kata lah gitu. Jadi agak sedikit kecewa gitu ya dengan build quality-nya, atau memang entah dari softwarenya atau dari hardwarenya ya gitu. Bahkan Xiaomi yang Redmi A2 itu sering restart terus ya guys ya.
maklum lah masih pakai MMC ya, memorinya bukan UFS ya. Jadi ya itulah akibatnya, mungkin ngerestart gitu ya. Tapi jarang sih sebetulnya, dari kalau dulu sih jarang mengalami masalah gitu ya. Nah itu ada beberapa kasus yang sekarang itu kok HP ini udah 2 tahun baru kerasa ya guys ya. Poco M4 Pro ini kerasa banget itu, kerasa apa, ngepres ya. Akhirnya kan kalau lagi main game itu kan ngepres nggak bisa diapa-apain gitu kan. Ya bisa aja kan emosi gitu kan, anak emosi gitu kan. Jadi ini berbahaya guys ya. Mudah-mudahan Xiaomi bisa memperbaiki atau Poco, atau dengan adanya update atau pindah ini ke HyperOS itu mudah-mudahan saja semua masalahnya terselesaikan ya. Baik itu dari apa, ketidakstabilan atau ketidaklancaran HP-nya, mudah-mudahan saja bisa teratasi ya guys ya. Mohon maaf banget guys ya, menurut kalian ini hanya pendapat saja. Mudah-mudahan tim Poco bisa mengatasinya dengan baik, atau tim Xiaomi mengatasi masalah dengan baik ya, dengan bijak, karena memang sekarang banyak persaingan ya guys ya, persaingan yang memang menurut saya ini bisa menghantam pasar Xiaomi ya gitu. Walaupun Mi Pens itu garis kerasnya itu masih ada, tapi nggak sebanyak dulu. Hitnya itu udah kemana gitu ya, menurut saya ya gitu. Saya juga sebetulnya Mi Pens ya, Mi Pens dulu itu dari dulu ya Mi Pens gitu ya. Pens sejati ya boleh gitu, memang boleh lah, tapi kita harus lihat realitasnya ya. Realitas sekarang ini persaingan global di mana HP ini sudah semakin berkembang, dan yang masuk ke Indonesia itu udah jelas ya, udah banyak tipe-tipe atau brand-brand lain ya yang bisa menghajar, atau pangsa pasar Xiaomi nanti bisa jadi teralih atau diambil alih ya gitu. Makanya semoga saja Xiaomi bisa lebih baik lagi dalam hal satu yang membuild kualitinya, baik di HP low end-nya, min-range-nya, atau seri flagship-nya ya. Semoga aja bisa kembali ya seperti dulu logonya, produk spek tinggi tapi HP-nya bukan murahan ya. Aduh ya Allah, udah kangen banget guys ya. Tapi ya kita nikmatin aja sekarang pangsa pasar di Indonesia, brand-brand lain yang menawarkan spek tinggi banyak sekali. Kita tinggal pilihannya kepada kalian semua. Semoga saja ini gambaran di tahun 2025 Poco M4 Pro ini menurut kalian layak tidak ya guys ya. Nah, ada cara untuk mensiasatinya. Ini udah RAM 8 ya padahal ya. Jadi untuk RAM 8 ini untuk mensiasatinya menurut saya gitu ya. Kalau misalnya memang sering nge-praise, sering nge-frame gitu kan, coba di kill aja sih ya aplikasinya yang berjalan di latar belakang, dan penambahan memori RAM pack atau RAM virtualnya atau RAM tambahannya itu ditambahkan aja menjadi 8 GB guys ya. Semoga saja itu bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di HP Poco M4 Pro ini ya, yaitu yang nge-praise atau nge-hang ya, nggak bisa diapa-apain guys ya. Itu seperti ini tadi aja kondisinya ya, harusnya saya menjadi bukti ya tadi ya, harusnya di video ikan dulu gitu ya. Karena memang jujur saja saya tidak ngada-ngada, dan ini kendalanya HP keponakan saya yang udah lama sebetulnya ya. Dulu sih masih aman-aman saja, tapi makin kesini mungkin ya seperti ini kejadiannya guys ya. Tapi setelah update HyperOS, semoga saja aman, tidak ada masalah, tidak ada kendala HP ini, dan semoga saja intinya HP ini bisa awet gitu ya. Semoga saja ya, tapi kita nggak tahu guys ya. Yang penting mah kita udah berusaha membetulkan. Semoga saja HP-nya awet, lancar, tidak ada masalah. Gratis ya kok saya, nggak ada biaya apapun, dan ini masih bisa nginstal Genshin Impact ya guys ya. Ini game-game yang saya install ya guys ya. Oke, di sini udah ada gamenya, apalagi
Ada PUBG, ada ML, ada Free Fire, ada apa ya, Last Day of Earth, Neverland, dan lain-lain guys ya. Ini ada masih istilahnya masih bisa lah gitu menginstal game-gamenya, seperti yang berat sekalipun ya. Ternyata apakah sekali lagi apakah worth it aja, udah kayak gitu aja deh, selesai deh. Kalau menurut saya sih kalau menurut saya AP ini sih sebetulnya kalau yang memang butuh banget gitu ya, dengan dual speakernya yang atas dan bawah gitu, terus juga dari segi kameranya ya, sama kamera ya, kameranya ini kita coba lihat ya, ini sambil mencoba kamera. Di sini ada apa ya, gambaran 64 megapiksel ada di sini guys ya. Oke. Mode Pro juga ada di sini, udah support gitu ya. Cuman ya kita nggak tahu guys ya, belum coba-coba ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya guys ya. Mohon maaf bila kurang sempurna dalam hal mereview HP Poco M4 Pro di tahun 2025 ini. Sekali lagi kita kembalikan lagi kepada kalian, bagi yang mau membeli HP Poco M4 Pro itu tolong pertimbangkan lagi dari segi apa chipsetnya atau yang lainnya ya. Tapi ini sudah bisa update HyperOS, jadi semoga aja bisa aman, tidak ada masalah dan tidak ada yang lain-lainnya. Nih kelihatan nggak? Oh ininya lupa guys ya, kalau putih-putih kan kelihatannya jadi ini ya. Kita ke temanya dulu ya. Bukan tema ya. Namanya di sini apa ya? Tadi apa sih? Setelan tambahan, bukan ya? Rekam layar bola pintas. Apa sih untuk memindahkan tadi saya lupa ya. Soalnya saya udah lama guys ya, udah lama nggak pakai HP Xiaomi ya. Maksudnya tuh Redmi A2 aja itu pakai kan stok Android gitu ya. Jadi udah lama saya MIUI udah nggak tahu nih MIUI seperti apa gitu. Udah lama ya, hampir setahunan gitu ya. Nah ini mode gelapnya, kita ganti dulu ke mode gelap ya, jadi seperti ini guys ya. Ini HyperOS seperti ini. Nah HyperOS ya. Jadi udah kita update HP ini ke HyperOS, semoga saja aman terkendali dan tidak ada masalah. Oke guys, mungkin itu saja review singkat dari saya. Apabila kepanjangan mohon maaf banget. Semoga bisa menjadi gambaran buat kalian semua yang mau membeli Poco M4 Pro, baik secondnya dan newnya. Ini masih ada nggak ya? Tapi harga secondnya berapa ya ini ya? Ini siapa yang tahu harga second ini? Tolong komentar di bawah ini ya. Tolong komen-komen harga second Poco M4 Pro ini, tolong komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ADN channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.